Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies singgung soal rumput digis di acara Apeksi. Apa katanya begitu ya? Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ada Pak Ganjar di situ datang di acara Apeksi begitu kan. Banyak yang kemudian menanyakan kepada Anies Baswedan begitu kan. Bahkan di acara itu saya rasa isinya daging semua begitu kan. Jadi empuk begitu kan. Ya komentar-komentar Anies Baswedan santai-santai aja pada waktu itu begitu ya. Ketika membawakan ya acara di Apeksi itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dan momen Anies Baswedan ketika berdiskusi seperti ini. Ini ya detik-detik Anies Baswedan sampai di Makassar, Sulawesi Selatan pagi ini. Masya Allah antusias para relawan menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sangat luar biasa begitu kan menghadiri dari Apeksi ini begitu, bahkan disambut di bandara di situ begitu kan. Ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya satu-satunya calon yang kemudian berangkat dari rakyat kecil, terus kemudian disambut luar biasa di situ begitu ya, dan bahkan Anies Baswedan tidak bisa jalan begitu kan. Teriakan-teriakan dari pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu dan simpatisannya, banyak yang minta foto terus kemudian sampai tidak bisa jalan di situ begitu ya. Pada akhirnya inilah ya calon kita begitu kan ya, calon pemimpin kita begitu, sampai-sampai ya di bandara ini penuh pro luar biasa begitu ya, bahkan ini tidak bisa jalan. Bayangkan begitu ya, ini salah satu calon yang kemudian punya prioritas dan gagasan utama begitu kan. Sebagai anak bangsa ya, kenapa Anies Baswedan sering dibully di situ sana sini begitu kan, padahal kalau kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini, yang namanya politik itu kan di demokrasi modern kan adu gagasan di situ begitu. Dan bahkan Anies Baswedan disambut luar biasa begitu ya, sampai tidak bisa jalan begitu kan, teriakan Anies Baswedan di situ begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra di masyarakat, tetapi lihatlah mungkin ya para cebong dan buzzer di sini sudah mulai kepanasan melihat detik-detik Anies Baswedan disambut luar biasa di situ begitu kan. Dan tidak hanya itu, ketika Anies Baswedan ya, jawaban cerdas dari Anies Baswedan di acara Apeksi Makassar, Sulawesi Selatan, 89 wali kota seluruh Indonesia tepuk tangan ya. Bahkan ya ada yang menanyakan kepada Anies Baswedan, bagaimana dengan otonomi daerah begitu kan? Apakah wali kota punya kekuasaan di situ? Anies Baswedan santai-santai menjawab di situ begitu kan, berdasarkan apa yang diulas oleh Anies Baswedan begitu kan. Ini menjadi tawa di situ begitu kan. Ya, apa yang ditawarkan Anies Baswedan selama ini kepada Apeksi itu menunjukkan bahwa gagasan-gagasan Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Dan tidak hanya itu begitu kan, di masyarakat saja menyambut kedatangan Anies Baswedan sangatlah luar biasa di Makassar begitu ya. Inilah warga Makassar begitu. Bahkan pada hari ini Kamis 13 Juni 2023 Pak Anies Baswedan tiba di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pak Anies disambut begitu meriah oleh warga Makassar. Saya apresiasi luar biasa di situ begitu kan, menunjukkan bahwa yang saya katakan tadi bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Disambut di situ begitu oleh partisipan, terus kemudian oleh relawan-relawan di situ begitu ya. Bahkan ya ini 13 Juli ya, maaf ya, 13 Juli bukan 13 Juni begitu ya. Bahkan ini persoalan-persoalan inilah yang kemudian kenapa Anies Baswedan ditakuti. Jawabannya hanya satu ya, karena mungkin di satu sisi pendukung-pendukung Anies Baswedan sangat luar biasa, punya prestasi luar biasa di situ. Tapi yang menariknya di sini adalah ketika Anies Baswedan ditanya soal JIS, seperti ini ya beritanya. Ini ya komentar beritanya ya, Anies singgung soal JIS rumput ya, soal rumput JIS di acara Apeksi. Apa katanya? Ini dikutip dari detiknews.com ya. Baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyinggung perihal rumput di Jakarta International Stadium JIS dalam acara Rakernas ya Apeksi. Diketahui bahwa rumput ini ya sempat menjadi perbincangan di tengah polemik renovasi JIS ya. Dan bahkan acara Rakernas ya di Apeksi ini digelar di Apelis Convention Center ya Kamis. Selain Anies ya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga menyampaikan gagasannya. Awalnya Anies bicara soal pembangunan kota. Menurut kota dirancang untuk menyatukan aspek-aspek kebutuhan di daerah sekitar. Bahkan artinya kota secara serius dirancang untuk bekerja sama di aspek-aspek yang menjadi kebutuhan dengan daerah sekitarnya ya, sekitarnya. Artinya apa? Artinya kewenangan dari wali kota itu setidaknya punya punya jaringan di pusat begitu kan. Seperti yang lain begitu. Kalau Kemendesa itu kan artinya ada menterinya di situ begitu. Akhirnya tersalurkan semua mulai dari rancangan kebijakan terus kemudian APBN dan sebagainya begitu kan. Nah, inginnya Anies Baswedan
sama dengan itu begitu kan. Walaupun tidak secara institusi, tetapi adalah sebagai bentuk aspirasi begitu kan. Dari wali kota seluruh Indonesia berada di pusat, biar gampang di situ begitu kan. Bagaimana untuk membangkitkan antara otonomi daerah dan kebijakan dari seorang wali kota kan begitu yang diperjuangkan begitu ya. Anies lalu menyampaikan 4 prinsip kota. Keempat prinsip itulah yang disebut akan dilakukan ke depan ya. Kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan, yakni layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya air bersih, baik kemudian paparnya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik. Adil artinya dan kesetaraan kesempatan mulai dari pendidikan, kesehatan sampai dengan kegiatan keagamaan. Maju dalam artian kita harus menerus ya membuat kota-kota yang memfasilitasi ya modernisasi dari kota. Artinya ada keberlanjutan kota ya. Di demokrasi modern itu ada kota yang modern begitu kan. Tidak hanya kita yang kemudian diberantas korupsinya di situ, tapi bagaimana sumber daya alamnya ya, SDM-nya begitu kan ya, SDA-nya juga begitu kan. Itu sebagai bentuk bahwa kemajuan dari kota itu begitu kan. Artinya kalau orang-orang yang kemudian otonomi ini dibangkit begitu kan, dikelola dengan baik misalnya, punya kebijakan yang utama dari wali kota, itu menunjukkan bahwa akan semakin baik di situ begitu kan. Apalagi terkait dengan pariwisata begitu kan. Munculnya pariwisata itu yang menjadi dongkrak ya kepada kemajuan kotanya itu adalah peran dari kebijakan dari wali kota itu begitu kan. Coba lihat saja di berbagai daerah begitu kan, pasti wali kotanya itu adalah yang paling menjadi prioritas utama itu adalah pariwisata di situ begitu, atau setidaknya memperkenalkan di situ begitu. Diketahui rumput Jakarta International Stadium ya kini menjadi sorotan usai disebut tak memenuhi standar FIFA. Rumput stadion berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini akan diganti seluruhnya. Tak tanggung-tanggung, biaya penggantian rumput itu memakan biaya sekitar 6 miliar. Hal ini demi menyambut penyelenggaraan Piala Dunia U17 lancar karena Indonesia terpilih menjadi tuan rumah. Mulai dari rumput ya 6 miliar, satu lapangan dari PUPR ya, anggaran JPU Ancol ya, kereta api ya DKI ya, dan bahkan jasa marga ada stadion sementara dari KAI ya. Stadion sementara lagi dibangun sama Dirut ya. Belum ya, saya hitung ya. Saya tahu bahwa rumput tadi saya tanya Pak Kamal, akhirnya ya Khairman Karya Rama ya katanya menghabiskan dana 6 miliar. Bayangkan begitu kan. JIS itu mau diganti di situ, mau dirubah di situ, begitu diganti seluruhannya begitu. Anies Baswedan mengatakan apa? Saya tidak mau cawi-cawi. Inilah yang seharusnya ya peran penting ya. Lalu kemudian bagaimana Anies Baswedan bisa berbicara begitu kan? Bisa menanggapi JIS, tapi tahu-taunya para buzzer dan jempong di luar sana kecewa begitu kan. Ketika Anies Baswedan, saya tidak mau cawi-cawi. Betul begitu kan. Apa kapasitas dari Anies Baswedan mengatakan seperti itu begitu kan. Kalau kita melihat itu. Jadi artinya apa? Artinya bukan lepas tanggung jawab, tapi hak dari Anies Baswedan tidak punya hak sekarang karena sudah menjadi mantan di situ begitu kan. Yang penting membangun itu adalah pro rakyat begitu kan. Nah, apa ada kaitannya dengan politisasi begitu kan? Bisa saja ada kaitannya dengan bisnis, bisa saja ada kaitannya dengan politisasi, bisa ada kaitannya dengan panggung politik begitu kan. Dari tiga inilah yang kemudian menjadi sumber utama ketika pemilu begitu kan. Apa-apa dipolitisasi, jangankan JIS begitu, agama saja dipolitisasi begitu kan. Jadi jangan aneh kalau kita itu muncul berbagai framing dari orang-orang yang kemudian tidak suka untuk menghancurkan lawan mereka begitu ya. Banyak sekali begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa kepentingan-kepentingan terselubung itu pasti akan terjadi kepada siapapun begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.